Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya sangat relevan dengan pelayanan di Persekutuan Joy, ya, sangat cocok dengan situasi kita saat ini, di mana tema yang kita bahas hari ini adalah tuayan banyak pekerja sedikit, ya. Saya rasa mungkin teman-teman tidak terlalu asing dengan ayat ini atau kalimat ini, di mana kalimat ini ada di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Dengan topik belas kasihan Yesus terhadap banyak orang. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang tidak saja menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, teks yang kita baca malam hari ini saya rasa tidak menjadi sesuatu yang asing bagi teman-teman. Ya, ini merupakan satu teks yang cukup kita sering dengarkan. Ya. Nah, kalau berdasarkan teks kita hari ini, kita akan melihat ada beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Ya, pada bagian yang pertama saya akan membagi bacaan kita ini dalam 3 bagian. Ya, bagian yang pertama ini kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang pertama ia mengunjungi berbagai tempat. Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 35 ya. Di sana dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan semua atau ke desa ya. Nah, jika kita membaca teks sebelumnya itu Yesus baru saja dikecam oleh orang Farisi ya. Kalau kita membaca Matius pasal 9 ayat 33-34 baru kemudian masuk ke ayat 35 itu di sana dijelaskan bahwa dan setelah setan-setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi perhatikan di sini bahwa setiap pelayanan yang Yesus lakukan itu kemudian dikecam oleh orang-orang Farisi, ya, oleh orang-orang Yahudi. Ya. Akan tetapi itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk tetap berjalan, ya, tetap ke sana kemari, tetap memutar, ya. Bahkan di dalam bacaan kita hari ini ia mengunjungi ke semua kota dan desa, semua kota. Perhatikan kalimat semua kota dan desa. Artinya semua wilayah itu dikunjungi oleh Yesus, ya. Walaupun ada tantangan, walaupun ia dikecam di mana-mana, itu tidak membatasi dia untuk dia mengunjungi, ya. Kalau kita dikecam, mungkin kita tiba-tiba off. Ya, kalau kita katakanlah update status dan tiba-tiba banyak orang mengecam, netizen mengecam, kita bisa saja matikan akun, ya. Atau kita berdiam diri sejenak, menghilangkan diri sejenak, ya. Tetapi Yesus tidak. Ketika dia dikecam oleh banyak orang, justru itu tidak menjadi penghalang dia untuk tetap bergerak, ya. Walaupun ia dikecam, itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk berdiam diri. Ya, ia tetap maju terus. Ya. Sehingga di sini pelajaran pertama yang saya mau bagikan kepada teman-teman, ya, jangan biarkan tantangan itu menghambat pelayanan kita. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita, apa yang selama ini menjadi tantangan kita untuk melayani? Apakah tantangan dari luar, ya, sindiran, umpatan, atau apa? Atau tantangan dari dalam, ya, kesibukan atau apa, kita masing-masing pasti punya tantangan-tantangan. Terkadang tantangan-tantangan ini membuat kita kemudian berhenti melayani, membuat kita menjadi tidak bersemangat dalam melayani. Akhirnya kita menjadi malas karena sudah 1-2 bulan, 1-2 minggu, 3 minggu sel group tidak jalan. Itu biasanya kita sudah jadi malas untuk melakukan sel group, ya. Karena 1 dan 2 hal tantangan-tantangan terjadi, kemudian itu membuat kita menjadi tidak bergairah untuk melayani. Tetapi kita bercermin dari Tuhan Yesus,
bahwa sekalipun ia dikecam oleh orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi, ya, ia tidak patah semangat untuk kemudian terus melakukan penginjilan-penginjilan. Ya, kalau kita melihat satu quote dari Chrysostom, ya, Chrysostom mengatakan begini, Yesus tidak hanya menahan diri untuk tidak menghukum para pengkritiknya. Jadi walaupun ia dikritik, dia tidak menahan diri, ya, dia tetap menahan diri, minta maaf. Walaupun Yesus dikritik, ia tetap menahan diri, ya, untuk tidak mengkritik balik, ya. Atau tidak katakan di Chrysostom, dia bilang begini, Yesus tidak hanya menahan diri untuk tidak menghukum para pengkritiknya karena ketidakpekaan mereka, tetapi ia bahkan tidak memberikan teguran yang sederhana kepada mereka. Jadi Yesus sama sekali tidak balas umpatan mereka. Ya, Yesus sama sekali tidak balas, ataupun ketika mereka ini, Yesus tidak tidak balas mengomel atau bela diri yang panjang-panjang, ya. Dia tetap melakukan aksi, ya. Hal ini memberikan bukti lebih lanjut tentang kelemah lembutannya dan menyangkal perkataan jahat mereka. Dia menunjukkan bukti lebih lanjut tentang kemuliaannya melalui tanda-tanda yang akan menyusul dan sanggahan-sanggahan yang akan menjadi lebih jelas. Jadi perhatikan di sini, dia tetap berbuat sesuatu. Walaupun dia dikecam, engkau buat mujizat pakai kuasa setan, itu bukan berarti dia tidak berbuat mujizat. Dia terus berbuat mujizat. Artinya ada satu tantangan, ada satu tekanan, itu tidak menghalangi dia untuk terus melakukan pelayanan. Ya. Ini yang harus kita contohkan. Ya, saya baca lanjut dari Chrysostom. Karena alasan-alasan inilah ia berkeliling ke semua kota, ke desa-desa, dan ke rumah-rumah ibadat, dan mengajar semua orang. Untuk menjawab mereka yang menyerangnya, bukan dengan fitnah baru, tetapi dengan kebajikan yang lebih besar. Jadi, berbuat baiklah kepada teman-temanmu, bukan karena mereka, tetapi karena Allah. Apapun yang mereka lakukan, janganlah berhenti berbuat baik kepada mereka. Nah, perhatikan di sini bahwa sekalipun ia ditekan, sekalipun ia dihambat, tetapi Yesus tetap berbuat baik. Sekalipun ia dituding bahwa ia menggunakan kuasa setan untuk melakukan mujizat, itu tidak menghalangi dia untuk terus berbuat mujizat, ya, terus berbuat kebaikan, ya. Itu poin pertama yang kita pelajari dari teks yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu bicara tentang Yesus mengunjungi kota dan desa. Sekalipun ada hambatan, Yesus tetap maju. Hal kedua juga yang masih dalam poin yang sama, kita belajar bahwa Yesus tidak sekedar datang ke dunia, ya, tetapi dia datang plus mencari semua orang di berbagai pelosok, ya. Dia yang tadinya berada di surga mulia sana, lalu kemudian dia datang ke dunia, dia tidak datang dan diam-diam saja, ya. Dia tidak datang dan tidak berbuat apa-apa. Bahkan kita mau bilang dia datang saja sudah luar biasa. Tetapi ketika dia datang, dia tidak sekedar datang, tapi dia mencari lagi. Ya, dia masuk ke dalam pelosok-pelosok kota. Dia masuk ke dalam pelosok-pelosok desa. Dia tidak berhenti di satu titik saja, tapi dia berjalan mengelilingi banyak titik. Ya, banyak tempat. Ya, mengapa Yesus terus bergerak? Ya, ini menjadi satu pertanyaan. Apa yang menggerakkan Yesus untuk terus bergerak? Ya, ada beberapa alasan saya melihat mengapa Yesus terus mau bergerak dan memantau, ya, terus mau mengunjungi ke kota-kota, mengunjungi ke desa-desa. Hal yang pertama, agar semakin banyak orang mendengar Injil, ya. Ini alasan yang sangat penting. Kenapa Yesus berjalan ke sana kemari? Yesus masuk ke dalam desa-desa, Yesus masuk ke dalam kota-kota, agar semua orang mendengar Injil, agar lebih banyak orang mendengar Injil. Ya, ayat 35 katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, alasan yang pertama, Yesus berjalan, ya, Yesus terus bergerak agar Injil diberitakan. Ya, sebagai leader, kita juga harusnya demikian. Ya. Kita harus tetap punya semangat untuk memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi, kemanapun, dimanapun situasi kita, kita harus terus bergerak untuk memberitakan Injil. Saya sangat senang dengan pengalaman dari Pak Pendarius, ya. Beliau kemana-mana, beliau punya visi, dia sharing ke saya. Itu beliau punya visi, pokoknya semua orang harus mendengar Injil. Itu beliau punya visi, ya. Jadi dia bertemu dengan ojek pun, bahkan ada cerita kemarin, dia cerita bahwa ketika dia bertemu dengan ojek, dia tanya-tanya tentang kehidupan ojek itu, dan bahkan dia bilang kalau bisa minggir, ya, saya mau memberitakan Injil, saya mau mendoakan kamu. Itu luar biasa, teman-teman, ya. Seharusnya kita para leader juga punya spirit yang sama.
Kemanapun kita berada, ya, kita harus punya semangat untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkunjung ke desa-desa, berkunjung ke kota-kota, semata-mata untuk memberitakan Injil. Ya. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa titik yang kita kunjungi? Sudah berapa orang yang kita injili? Sudah berapa orang yang mendengar Injil dari mulut kita? Ya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia ke kota-kota, ke desa-desa, tujuannya satu, Injil semakin tersebar. Ya. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus pergi mengunjungi berbagai wilayah, yaitu supaya agar membebaskan orang dari penyakit. Ya, ini bisa kita lihat di dalam ayat 35 bagian B. Ya, ya. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, ia mengajar dan juga melenyapkan segala penyakit. Ya, di sini bicara tentang apa? Yesus sangat peduli terhadap kondisi kesehatan. Yesus sangat peduli terhadap jasmani dari jemaat atau orang-orang. Yesus sangat peduli tentang bagaimana keadaan mereka. Ya. Yang sakit dia datang dan lawat. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai leader-leader di Joy? Bagaimana kita sebagai tim inti di Joy? Bagaimana kita sebagai organ yayasan? Sudahkah kita juga peka terhadap pergumulan teman-teman sel group kita yang sakit? Apakah kita kunjungi? Ya. Saya ketika mendengar kakak Ima play call kemarin celaka, hampir sekitar jam 9 malam saya dengar, ya saya langsung ke rumah sakit itu sampai hampir jam 2 baru saya pulang. Ya, hampir jam 2 baru saya pulang. Ya. Saya dampingi dia, doakan dia karena pada saat itu keluarga sama sekali belum datang. Jadi saya tanya dia, keluarga bagaimana kakak? Keluarga baru keluar dari kabir. Ya. Akhirnya saya tunggu sampai keluarga datang baru saya pulang. Ya. Beberapa waktu yang lalu kakak Friska juga celaka, kami pergi berkunjung setiap hampir beberapa 4-5 kali doakan dia. Ya. Hampir beberapa teman-teman di Joy yang keluarganya sakit, saya selalu kunjung. Yang duka cita saya terus kunjungi, mendorong kita semua. Kenapa? Ini bentuk kepedulian. Sebagai sesama anggota Joy, kita harus juga peduli, peka terhadap keadaan jasmani. Ya, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan dari anggota-anggota sel grup kita. Jangan sampai kita lihat masa bodoh saja. Ya, tidak peduli kita anggota ada sakit, tidak peduli kita anggota punya keluarga mungkin ada masuk rumah sakit, kita santai-santai saja. Tidak bisa begitu. Tuhan Yesus ketika dia berkunjung, dia sangat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ya, dia tidak saja memberitakan Injil, tapi dia juga memperhatikan sisi jasmani. Kadang-kadang kita hanya memberitakan Injil, tapi kita kurang memberikan sentuhan-sentuhan secara jasmani juga. Ini menjadi masukan juga bagi kita di persekutuan Joy. Ya. Hal yang ketiga, teman-teman, kenapa Tuhan Yesus kunjungi ke desa-desa, masuk ke kota-kota, ya, supaya apa? Supaya melihat dan memahami keadaan manusia. Ya, ia bisa melihat dan memahami keadaan manusia. Ia tidak saja Allah yang ada di atas, yang duduk dalam kemuliaan, tapi dia turun ada di bawah dan dia menderita bahkan mati di kayu salib dan bahkan dia memahami situasi dan kondisi manusia. Ya. Makanya di ayat 36 Yesus mengatakan, kasihan manusia ini, mereka lelah dan terlantar. Kenapa Yesus bisa keluarkan kalimat mereka lelah dan terlantar? Karena dia turun langsung ke lapangan. Dia bukan pemimpin yang duduk di tempat supaya lalu kemudian Anda buat dong lapor, oh semuanya baik-baik saja. Tidak. Ya. Dia turun memahami situasi kondisi. Inilah pemimpin yang baik. Ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terjun ke bawah. Pemimpin yang memahami situasi di bawah. Tidak duduk di tempat dan senang-senang. Ya. Tidak. Ya. Kalau teman-teman melihat saya, ya, apa yang saya tidak kerjakan? Saya bahkan jadi tukang ojek bagi teman-teman. Ya. Begitu jam 3, setengah 4 saya sudah keluar antar ojek, antar bolak-balik. Begitu, itu satu teladan yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya. Pemimpin harus memahami situasi kondisi. Jangan sampai karena situasi satu dan lain hal teman-teman tidak bisa datang. Dan itu dibutuhkan pemimpin yang peka terhadap itu. Bagaimana kita mau peka kalau kita sendiri tidak kenal anggota kita? Kalau kita sendiri tidak memahami, kita tidak turun langsung dan melihat situasi dan kondisi mereka. Ya. Jadi di sini perhatikan bahwa Tuhan Yesus turun ke kota-kota, ke desa-desa, supaya dia betul-betul memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat Tuhan. Ya. Dan yang keempat, tujuan Tuhan Yesus turun ke bawah supaya dia memberikan pelajaran bagi para murid. Ya, dia memberikan pelajaran pada murid. Dia menunjukkan kepada para murid tentang kondisi real yang sesungguhnya. Ya.
Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Kenapa? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya, ini loh situasi realnya seperti ini. Ya. Makanya sebagai leader, ya saya juga kadang-kadang mendorong calon-calon leader, calon-calon tim inti, teman-teman diberikan banyak tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami. Ya. Kalau kalian diminta bantuan saya untuk menjemput, itu sama dengan kalian sedang betul-betul turun ke bawah dan memahami situasi kondisi di bawah. Ya. Kalau saya meminta tolong kalian untuk melakukan ini dan itu sebenarnya supaya kalian bisa memahami segala sesuatu. Kalau semuanya saya yang kerjakan, bagaimana kalian bisa tahu? Sehingga Yesus mengajak para murid untuk turun ke bawah supaya mereka bisa memahami situasi dan kondisi dari jemaat. Sehingga para murid itu melihat dengan sendirinya, memahami dengan sendirinya, merasakan dengan sendirinya. Ya, kira-kira begitu. Tidak usah banyak teori, turun langsung dan kerja. Ya, inilah pemimpin yang baik. Ya. Pertanyaan refleksi bagi kita, sampai sekarang sudah berapa titik yang kita kunjungi? Sudah berapa orang yang mendengar Injil dari mulut kita? Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Yesus tidak hanya mengunjungi tempat-tempat yang enak di kota-kota, ya, tetapi dia juga mendatangi mereka yang ada di pelosok-pelosok desa, ya, mereka yang ada di wilayah-wilayah sukar sulit, mereka yang ada di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ya. Di kota itu fasilitas melimpah, tapi kadang-kadang orang tidak mau ke desa. Ya. Di desa itu biasanya minim fasilitas. Ya, saya punya pengalaman 1,5 tahun melayani di Pureman. Ya, saya tahu persis kondisi seperti apa di sana. Ya. Nah, Tuhan Yesus tidak saja mengunjungi desa, kota-kota, ya, tapi dia juga menjangkau orang-orang di desa. Kita bersyukur ya, pelayanan di Joy juga hampir setahun, paling tidak 1 kali 2 kali kita juga KKR ya. Pernah kita KKR di Pelman, kita juga pernah KKR di Latuna. Ya. Ya, mohon bisa yang baru masuk bisa matikan audionya. Apa jadi? Kakak Ratna mohon matikan audionya Kakak Ratna. Semua gitu. Ya. Kakak Ratna tolong matikan audionya dulu Kakak Ratna. Ya. Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada para murid ya supaya mereka bisa merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ya. Ya, Ibu Ratna bisa matikan audionya dulu Ibu Ratna. Ya. Lalu hal yang itu tadi kita sudah lihat hal yang pertama ya, mengunjungi berbagai tempat ya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu mengajar. Ya, dia tidak saja mengunjungi jalan melihat situasi kondisi, tapi hal yang kedua ini yang paling penting yaitu mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil. Ini bisa kita baca di dalam ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya. Saat Yesus berkeliling, ya, Yesus seringkali mengunjungi sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi untuk memberitakan Injil, ya. Karena memang banyak orang akan berkumpul di sana, ya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya tempat Yesus memberitakan Injil. Yesus juga pergi memberitakan Injil di bukit-bukit. Yesus pernah memberitakan Injil di atas perahu. Yesus pernah memberitakan Injil di tempat-tempat yang sepi mungkin kepada para murid secara eksklusif di tempat-tempat yang begitu ramai. Di mana-mana tempat Yesus memberitakan Injil. Tetapi kenapa Yesus perlu memberitakan Injil di sinagog? Bukankah di sinagog ini semuanya orang-orang baik-baik? Bukankah di sinagog ini tempat rohani? Untuk apa kita pergi beritakan Injil lagi di situ? Ya, untuk apa? Ya. Ada 2 hal penting yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kenapa Yesus harus pergi beritakan Injil di sinagog? Yang pertama, Yesus mau menginjili rohaniawan yang ada di sana. Ya. Kenapa? Karena perubahan akan terjadi kalau rohaniawannya benar-benar mengerti Injil. Dan kita tahu bersama di mana-mana orang Farisi, orang-orang ahli Taurat selalu menghambat Yesus dalam pelayanannya. Mereka selalu mencela Yesus. Bahkan tadi kita baru baca di ayat sebelumnya. Ya. Sehingga Yesus tujuan masuk ke dalam sinagog, dia mau supaya para rohaniawan itulah yang lebih dulu mengenal Injil. Ya. Perubahan harus terjadi dari dalam. Kalau pemimpinnya, leadernya tidak mengerti Injil, maka sulit bagi dia untuk
punya keterbebanan untuk pelayanan. Ya. Kalau leadernya sendiri tidak tunduk pada Injil, tidak takut akan Injil, tidak atau malas membaca firman Tuhan, ya, bagaimana mungkin dia akan punya dorongan, punya gairah untuk melayani Tuhan? Sulit rasanya. Kalau leadernya sendiri tidak pernah saat teduh, leadernya sendiri tidak pernah baca Alkitab, leadernya sendiri pemalas persekutuan, tidak mau datang ibadah GM, bagaimana? Ya, bagaimana dia bisa bertumbuh? Bagaimana dia bisa melayani dengan baik? Bagaimana dia punya gairah untuk bersekutu? Tidak ada. Makanya Yesus masuk ke dalam sinagog-sinagog. Ya. Yesus mau supaya rohaniawan-rohaniawan yang ada di sana itu diinjili, mengenal Injil yang benar. Ya. Penginjilan dimulai di dalam gereja. Kadang-kadang kita bilang, di sini semua sudah diberitakan, sudah mengenal Injil, ya tidak usah lagi lah berita Injil. Ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa berita Injil itu pertama-tama atau juga keluar atau diberitakan di dalam gereja. Ya. Berita Injil diberitakan di dalam gereja, di dalam sinagog. Ya. Seharusnya mereka tidak perlu dikotbahkan, tetapi Yesus pergi dan menjangkau. Artinya ada yang salah dari diri mereka, ada yang perlu ditegur, sehingga Yesus justru memberitakan Injil di dalam sinagog. Ya. Perubahan akan terjadi kalau leader-leadernya juga mau membuka diri terhadap Injil. Kalau leader-leadernya setia membaca Injil. Kalau leader-leadernya punya kerelaan, punya kesediaan untuk bersekutu, membuka hatinya untuk firman Tuhan, maka saya percaya bahwa pelayanan di Joy akan berkembang. Tapi kalau leader-leadernya sendiri pemalas baca firman Tuhan, bagaimana pelayanan? Saya tidak akan berharap jauh pelayanan di persekutuan Joy akan menjadi besar. Kalau leader-leadernya sendiri tidak bertobat, tidak membuka hati untuk Injil. Ya. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mengapa Yesus memberitakan Injil di sinagog? Yesus mau mimbar gereja, mimbar sinagog itu hanya untuk pemberitaan Injil. Yesus tidak mau ada berita-berita lain yang keluar dari mimbar gereja. Yesus tidak mau ada berita-berita lain yang keluar dari mimbar sinagog. Yesus mau supaya yang keluar dari mimbar hanya Injil. Ya. Hari ini kita melihat gereja banyak kali tidak lagi memberitakan Injil yang sejati. Ya. Khotbah-khotbah sudah tidak lagi berisi Injil pertobatan. Khotbah-khotbah sudah tidak lagi berisi Injil-Injil yang sejati. Tetapi justru berisi teologi kemakmuran. Berisi ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan manusia saja. Bukan ajaran-ajaran yang mendorong orang untuk bertobat. Mendorong orang untuk bergairah melayani Tuhan. Tetapi hanya iming-iming berkat. Mujizat saja. Ya. Hari ini mimbar gereja sudah kehilangan Injil. Injil sudah hilang. Bahkan ada satu buku saya lupa judulnya, Kristen tanpa Kristus atau Gereja tanpa Kristus atau kira-kira seperti itu. Di sana dia menceritakan bahwa mega church di Amerika, ya beberapa gereja-gereja besar sudah mulai meninggalkan Injil. Mereka hanya menceritakan tentang kesuksesan, psikologi, ya. Mereka hanya bicara tentang bagaimana apa yang manusia lakukan untuk supaya hidup lebih baik, tapi tidak lagi memberitakan Injil yang sejati. Yesus masuk ke dalam sinagog, ia memberitakan Injil di sana. Ya, kenapa? Karena ia mau Injil yang sejati itu yang harus keluar dari gereja. Injil yang sejati yang harus diberitakan di dalam gereja. Dan kita bersyukur sampai sekarang Persekutuan Joy atau yayasan kita terus memberitakan Injil. Memang saat ini banyak orang justru mendapat pengajaran-pengajaran di luar gereja. Di YouTube lah. Baik juga, bagi saya tidak masalah. Tetapi takutnya jemaat tidak bisa memfilter mana pengajaran yang baik, mana pengajaran yang tidak baik. Ketika gereja gagal memberikan asupan-asupan makanan, biasanya orang akan lari ke tempat lain untuk mencari. Ya sayang, baik kalau dia mencari ke tempat yang baik. Tapi sayang sekali kalau dia mencari ke tempat yang salah. Ya. Sehingga ya itu tadi ya, mimbar gereja harus memberitakan isinya haruslah Injil. Nah, itu bagian yang pertama apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Setelah Yesus pergi berkunjung memberitakan Injil, dia melihat situasi di sekitar, ada beberapa reaksi yang kemudian muncul dalam hati Yesus, ya, atau muncul dalam diri Yesus. Yang pertama muncul belas kasih, ya. Kalau kita membaca dalam ayat 36 di sana dikatakan, melihat orang banyak itu,
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jika kita melihat apa arti kata tergeraklah, ya. Kalau kita melihat di sini, tergeraklah hatinya itu dalam bahasa Yunani, itu Michael Wilkins menulis, yaitu splakchisomai, ya, splakchisomai. Minta maaf kalau saya salah baca, atau tergerak dari dalam, ya, yang biasanya menunjukkan perasaan mendalam di hati dan kasih sayang, ya. Itu dari Wilkins. Tergeraklah hati ini merujuk kepada satu perasaan yang mendalam, ya, atau rasa kasih sayang atau rasa iba, ya, iba yang betul-betul. Nah, lebih dalam lagi kita akan melihat tulisan dari Samuel Lasa, ya. Samuel Lasa mengatakan bahwa belas kasihan itu diterjemahkan dari kata Yunani spakzinomai yang tadi, ya, spakzizomai, dari kata dasar splen yang berarti an intestine, yang secara harafiah berarti usus atau isi perut, dan secara figuratif dapat diartikan dengan pity atau simpati, ya, atau inward affection, ya, yang berarti kasih sayang yang terdalam, seperti seorang ibu terhadap anaknya, atau rasa iba atau kasihan atau empati yang terdorong dari kedalaman hati yang bahkan tidak disadari manusia. Sementara dalam bahasa Ibrani digunakan kata raham, ya, atau rim, ya, yang berarti rahim, ya, juga diartikan belas kasihan. Mengapa rahim dan belas kasihan muncul dari kata yang sama? Hal ini hendak menyadarkan kita akan kasih yang didorong oleh rasa kedekatan yang ditimbulkan oleh hormon oksitosin yang memacu timbulnya kedekatan dan sifat altruistik dalam diri seorang ibu untuk mengasihi buah kandungannya tanpa pamrih. Jadi kata tergeraklah hati Yesus, ya, kata tergeraklah atau belas kasihan, ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini artinya merujuk kepada sebuah perasaan yang mendalam, bagaikan seorang ibu kepada anaknya, ya. Itu artinya apa? Rasa iba yang luar biasa, sangat prihatin, ya, sangat prihatin. Ketika dia melihat situasi manusia yang, ya, kalau dikatakan tadi teks kita bilang, ya, ada dua istilah, ya, yang apa namanya, tak berdaya, ya. Dia pakai istilah di situ, lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ya. Ketika dia melihat kondisi manusia seperti itu, benar-benar hatinya iba, ya, hatinya iba sekali, ya. Ada banyak pemimpin yang di dunia ini kita bisa melihat banyak pemimpin yang penuh belas kasih, misalnya Bunda Teresa dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang berbelas kasih, kita biasanya akan melihat tiga ciri yang umum pada pemimpin yang berbelas kasih, ya. Mereka akan melayani dengan sepenuh hati, ya. Mereka siap menanggung resiko dan mereka tidak akan mundur dengan panggilan, ya. Saya mendoakan supaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian di dalam yayasan ini juga punya belas kasih, ya. Belas kasih itu yang harus menjadi motivasi utama teman-teman dalam pelayanan. Kalau teman-teman pelayanan tanpa memiliki motivasi yang benar, yaitu belas kasih, maka akan sulit, akan ada banyak pengeluhan, akan berhenti di tengah jalan, akan mundur, tidak akan bergairah. Ya. Tetapi kalau kalian punya motivasi yang benar, melayani dengan belas kasih, ya, maka akan memberikan dengan sepenuh hati, siap menanggung resiko dan tidak akan mundur dengan panggilan-panggilan. Itu yang terjadi dalam tokoh-tokoh di dunia ini, salah satunya Bunda Teresa, ya. Dia melayani orang-orang di India yang mengalami sakit kusta, ya. Orang-orang yang harusnya dibuang, tetapi dia melayani mereka dengan sepenuh hati, dia siap menanggung resiko dan dia tidak mundur sampai mati. Demikianlah seharusnya para leader di yayasan kita, di persekutuan kita, harus mendasari pelayanannya dengan rasa belas kasih. Ketika Yesus melihat orang-orang, muncul rasa belas kasih. Saya mendoakan teman-teman juga ketika melihat teman-teman lain, juga ada rasa belas kasih dalam diri mereka, dalam diri teman-teman, untuk bisa memperhatikan pertumbuhan iman dalam diri mereka. Nah, kalau kita melihat secara lebih detail lagi, ya, ada dua kondisi yang terjadi di dalam diri manusia atau orang-orang yang Yesus lihat. Yang pertama, mereka lelah, ya, mereka lelah. Matthew Henry menulis begini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjejali mereka dengan gagasan-gagasan kosong.
membebani mereka dengan tradisi-tradisi nenek moyang, dan menyesatkan mereka ke dalam banyak kesalahan. Mereka tidak diajarkan mengenai kewajiban mereka dan tidak kenal luasnya hukum ilahi dan sifat kerohanian dari hukum Taurat. Inilah yang membuat mereka lelah. Jadi kenapa mereka lelah? Karena terlalu banyak tanggung jawab yang diberikan. Ya, berkaitan dengan Taurat, harus ada ini, harus lakukan itu, harus begini, harus begitu. Cara berpakaian diatur, cara ini diatur, cara sembahyang diatur, persembahan diatur, harus terlalu banyak tanggung jawab yang dibebankan. Akhirnya mereka lelah. Ya. Kalau kita membaca terus, dia bilang inilah yang membuat mereka lelah. Bagaimana mungkin ada kesehatan, kehidupan dan semangat rohani yang baik dalam jiwa-jiwa ini kalau mereka hanya diberi makan dengan sekam dan abu dan bukan dengan roti hidup. Ya. Jiwa-jiwa yang berharga akan merasa lelah ketika harus menunaikan kewajiban, ketika melawan godaan, dan ketika menanggung derita. Kalau mereka tidak diberi makanan bergizi dari firman kebenaran. Ya. Apa yang terjadi, teman-teman? Makanya orang lelah karena tidak diberikan makanan yang bergizi. Justru diberikan beban-beban yang begitu banyak. Ya, saya bersyukur ya kalau saya ya bukan sedikit menyombongkan diri, tapi setiap kali leaders meeting, kalau teman-teman mendengar khotbah-khotbah dari saya yakin bahwa itu sangat akan membangunkan teman-teman, membangkitkan semangat teman-teman, membuat teman-teman lebih bergairah. Kenapa? Karena kalau khotbah-khotbah tidak seperti itu, maka akan menjadi lelah. Teman-teman akan melakukan tanggung jawab tanpa satu motivasi, tanpa satu semangat. Teman-teman membutuhkan firman Tuhan. Makanya khotbah-khotbah yang baik terus saya siapkan untuk kita semua. Ya. Teman-teman juga jangan hanya berharap pada khotbah saya. Teman-teman juga harus bergantung pada firman Tuhan. Kalau tidak dengan firman Tuhan, teman-teman akan melayani dengan lelah. Ya. Teman-teman akan berjalan dengan berat hati. Teman-teman tidak akan punya gairah. Kenapa? Karena capek dengan semua kewajiban, tapi tidak tahu ini mau untuk apa. Tidak tahu ini pelayanan ini saya kerjain untuk kakak saya atau untuk siapa. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lelah, capek. Dan ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang lelah itu, Tuhan Yesus ada rasa iba. Ya. Hari ini anak-anak seluruh kita banyak yang lelah. Banyak yang berjalan entah kemana. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat, saya kadang-kadang WA seorang, walaupun dia tidak balas. Minggu depan saya WA lagi. Dia tidak balas. Ada orang-orang yang sampai 3 bulan sama sekali tidak balas saya punya WA. Ya. Nanti sudah bulan keempat, baru kadang-kadang saya sudah tidak WA lagi. Ya. Tetapi saya tidak pernah lelah untuk WA mereka. Saya tidak pernah lelah untuk menjangkau mereka. Saya tidak pernah lelah untuk mengojek antar mereka datang pelayanan, balik lagi pulang. Ya. Dan untuk itu saya sudah memberikan teladan yang baik bagi teman-teman. Teman-teman juga hendaknya jangan lelah dalam pelayanan. Selain itu kondisi yang kedua terlantar. Ya. Terlantar ini sebagai simbol dibiarkan begitu saja. Mereka lelah tapi dibiarkan begitu saja. Ya. Ini prihatin sekali. Ya. Banyak kali leader-leader kita penyebab pertumbuhan tidak terjadi karena leader-leader kita tidak peka menelantarkan anggota sel group begitu saja. Dia hanya urus dengan dia punya kepentingan. Dia hanya urus dan dia punya pekerjaan. Dia tidak peduli ini anak-anak sel group ini mau bertumbuh atau tidak. Ya. Akhirnya mereka terlantar begitu saja. Berbulan-bulan, berminggu-minggu tidak sel group. Leadernya biasa-biasa saja. Itu kadang-kadang saya heran dari para leader di Joy. Ya. Anak sel groupnya tidak dibiarkan begitu saja, dia bisa tenang-tenang. Di dalam bahagian ini Yesus melihat situasi, kondisi manusia. Mereka lelah, mereka terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Untuk itulah kita dipanggil untuk menggembalakan mereka. Kita dipanggil untuk bekerja, bertanggung jawab sesuai dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Melalui persekutuan ini, melalui yayasan ini. Pertumbuhan rohani dari anggota kita menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Ya. Tugas besar bagi kita para pelayan di Joy. Kita diminta harus betul-betul peduli dan tidak menelantarkan anak-anak sel group kita. Itu reaksi yang pertama. Muncul rasa iba, belas kasihan. Lalu reaksi yang kedua, setelah dia merasa iba, merasa belas kasihan, dia lalu balik kepada murid-muridnya. Ya, dia balik kepada murid-muridnya, dia langsung bilang, "Hei, para murid, lihat ini. Ya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit." Ya. Melihat semua peristiwa ini, Yesus kemudian arahkan fokusnya kepada para murid. Yesus mengatakan kepada mereka, "Wahai para murid, ya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja
sedikit. Ya. Sebenarnya lah ini mau menunjukkan apa? Lahan jangkauan terlalu besar. Lahan jangkauan terlalu besar. Tuayan terlalu banyak. Ya. Kadang-kadang kita melihat persekutuan Joy tidak bertumbuh. Padahal lahan ini terlalu luas, terlalu besar untuk digarap. Kenapa tidak bertumbuh? Karena menggantungkan hanya kepada satu orang. Karena pekerjaan ini hanya dipikul oleh satu orang. Makanya tidak ada pertumbuhan dalam pelayanan kita. Coba teman-teman juga punya keterbebanan yang sama. Ya, untuk mengerjakan tugas, mengangkat pelayanan ini. Tuayan begitu besar, kita keroyok sama-sama. Ya, pasti pelayanan akan terus berkembang. Berita Injil akan terus tersebar. Ya. Tuayan memang banyak, tetapi kita tidak siap untuk bekerja. Kita kerja sendiri-sendiri. Kita menggantungkan hanya satu orang yang bekerja. Makanya jangan kita punya mimpi, pertumbuhan akan terjadi. Ya. Saat Yesus mengatakan kalimat ini, kira-kira respon seperti apa yang Yesus inginkan dari para murid. Ya. Yesus mau agar mereka melayani, bukan karena terpaksa. Yesus mau supaya mereka melayani karena terbeban melihat situasi kondisi ini. Mereka sudah saksikan sendiri. Makanya Yesus bilang, hai para murid, tuayan banyak, pekerja sedikit. Ya. Kalau kita baca teks selanjutnya, di sana Yesus kemudian mengutus 12 murid. Ya, kalau kita baca bacaan kemudian di ayat ke 30 berapa 8, 39 ke bawah. Yesus kemudian mengutus mereka. Ya. Mereka sudah tahu, mereka sudah punya keterbebanan baru diutus. Ya. Artinya sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus terlebih dulu menggugah hati mereka. Menggugah hati mereka, mereka paham bahwa tuayan ini banyak sekali, tapi pekerja sedikit. Kerjalah dengan sungguh-sungguh, karena kita sedikit. Ya. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena kita sedikit, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Itu yang mau Yesus sampaikan kepada para murid. Sehingga sebelum dia mengutus mereka, kalau di ayat selanjutnya, bagian selanjutnya, ayat 39, itu Yesus mengutus 12 murid. Ya. Para murid untuk pergi memberitakan Injil dan lain sebagainya. Tapi sebelum mereka diutus, mereka diberikan satu pemahaman bahwa tuayan banyak, pekerja sedikit. Ya. Sehingga di sini perlu hati kita digugah bahwa tuayan banyak. Mari kita bekerja bersama-sama. Saya mendoakan teman-teman semua juga punya keterbebanan yang sama. Ya. Hal yang ketiga, reaksi Yesus, kemudian dia minta para murid, ayo minta kepada Bapa, ya, supaya Bapa mengirim pekerja. Ya. Selain dia menggugah hati keterbebanan dari para murid, ya, dia kemudian meminta kepada para murid supaya minta kepada Bapa agar Bapa mengirim pekerja. Ini bisa kita lihat dalam ayat 38. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ya. Ketika kita menghadapi situasi tuayan yang besar tapi pekerja sedikit, berdoalah. Berdoalah. Ya. Saya bersyukur ya, Tuhan terus mengutus banyak orang-orang yang ada di pelayanan ini. Ya, saya bersyukur hari ini beberapa teman-teman seperti kakak Melisa, kakak Melisa Dolu, kakak Mary Momai itu bersedia untuk menjadi tim inti. Ya, saya bersyukur kakak Nino bersedia menjadi leader. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengutus orang-orang. Ya, dan ketika kita berdoa, Tuhan yang empunya. Ini Tuhan yang empunya pekerjaan ini bukan saya punya ini. Ini bukan yayasan punya, ini Tuhan punya pekerjaan. Dan kita perlu berdoa khusus kepada. Bersyukur bahwa Pak Yarens bersedia menjadi seorang staff. Ya. Joy tidak pernah membayangkan punya staff teologi, orang teologi. Ya. Bahkan di Joy Jogja saja staff mereka bukan background teologi. Kita bersyukur loh, apalagi teologi reform. Ya. Itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi pelayanan kita. Dan saya percaya bahwa 1 tahun mendatang bersama Pak Yaran kita pelayanan akan luar biasa. Ya. Tuhan tahu kebutuhan pelayanan kita. Tuhan tahu itu, makanya dia mengutus anak-anak Tuhan yang punya hati. Ya. Nah, dari ajakan Yesus meminta kepada Bapa ini saya mau ajak kita belajar dua hal. Ya. Yang pertama, ya, kenapa Yesus perlu mengajak mereka berdoa kepada Bapa? Agar mereka sadar bahwa jika mereka melayani nantinya, itu bukan karena pilihan mereka sendiri, tapi itu kehendak dari Bapa. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bisa melayani dalam pelayanan di persekutuan ini, dalam yayasan kita ini, itu kehendak Tuhan. Ya. Itu kehendak Tuhan. Dan karena itu kehendak Tuhan, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan kerja main gila. Jangan kerja setengah-setengah. Ya. Tuhan sedang memakai kamu.
Tuhan sedang memakai kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kerja setengah-setengah. Ya. Yesus sengaja mengajak para murid berdoa supaya mereka sadar bahwa kelak kalau mereka melayani, mereka sedang melayani Tuhan. Mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Om Seka, ini bukan kehendak Pak Jack, ini bukan kehendak Ibu Ratna sebagai ketua yayasan, ini kehendak Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Ya. Hal yang kedua, Yesus mau mengatakan kepada mereka, karena Bapa yang empunya tuayan, maka dia pasti akan memenuhi kebutuhan pelayanan. Amin. Ya. Bapa yang punya tuayan, Bapa pasti akan memenuhi kebutuhan. Ya. Tidak mungkin Bapa membiarkan pekerjaan pelayanan terabaikan. Sehingga saya percaya bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang dari Tuhan dan Tuhan akan mencukupkan, mengirim orang-orang. Ya. Saat ini kita punya pekerjaan banyak, lagi membangun, harus mendukung biaya gaji staf untuk tahun depan. Tapi saya percaya Tuhan akan mengutus orang-orang untuk memberi. Ya. Kalau teman-teman melihat, ya, banyak orang di luar yang sangat mensupport pelayanan kita. Pada anniversary kemarin, pagi-pagi buta, malam-malam hujan angin, satu orang bawa 500.000. Besoknya pagi-pagi jam 6, satu orang Tuhan gerakkan bawa 1,5 juta. Bahkan tadi malam, ya Tuhan menggerakkan seseorang, kirim 250.000 lagi. Ya. Tuhan tahu cara untuk mencukupkan pelayanan di persekutuan ini. Tuhan punya cara itu. Dan saya juga pasti kalau dalam hal uang berkat saja Tuhan berikan, saya yakin dalam hal jiwa-jiwa juga Tuhan akan berikan. Ya. Kita akan masuk ke dalam pelayanan tahun 2025 dengan pola pelayanan yang sangat berbeda, dengan ada kategorial, pengurus kategorial. Bersyukur lagi, saya bersyukur lagi-lagi. Ya, sudah ada Kakak Nino dan teman-teman, mungkin ada beberapa orang yang akan telah bersedia menjadi pengurus dewasa. Sudah ada Kakak C dan juga Kakak Christine dan beberapa teman-teman yang menjadi pengurus pelayanan siswa. Ya. Saya bersyukur itu. Sudah ada Kakak Yuli dan Kakak Melisa dan teman-teman yang akan mengurus-pengurus mahasiswa. Tinggal keluarga yang sementara saya berkumpul. Ya. Dan saya bersyukur juga Tuhan utus leader-leader. Kita start 2025 dengan 16 sel group. Itu anugerah Tuhan. Bahkan tadi ada informasi dari Kakak Mia bahwa kita bisa untuk mengajukan MOU dengan SMK 4. Barusan juga tadi saya bertemu dengan Ketua Yayasan Pingdoling. Ketua Yayasan Pingdoling bilang, kamu siap-siap sudah. Ya. Kami sudah mau bahas. Jadi kakak orang dari Joy siap-siap sudah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sehingga saya percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam pelayanan di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan respon atau sharing atau